Om Swastiastu. Selamat datang di video pembelajaran fisika untuk SMA kelas 11 bersama saya Nimade Sumatiani. Pada video pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang karakteristik gelombang mekanik. Adapun kompetensi dasar yang harus dicapai dalam pembelajaran ini adalah menganalisis karakteristik gelombang mekanik dengan indikator menganalisis karakteristik perlambatan gelombang mekanik. Sebelum masuk ke materi, kita saksikan dulu video yang satu. Video ilustrasi ini menggambarkan tentang sebuah botol yang terapung di tengah lautan. Lama-kelamaan sampai ke tepian. Kira-kira apa ya yang menyebabkan botol itu sampai ke tepian? Ya, benar sekali. Botol itu sampai ke tepian karena dibawa oleh gelombang air laut. Apa itu gelombang? Yuk, kita langsung saja ke materi gelombang. Gelombang adalah getaran yang merambat atau lambatan energi, baik melalui medium perantara ataupun tanpa medium perantara. Berdasarkan medium perantara, gelombang dibedakan menjadi dua jenis, yaitu gelombang mekanik dan gelombang elektromagnetik. Gelombang mekanik merupakan suatu gelombang di mana dalam perambatannya memerlukan medium perantara. Contoh gelombang mekanik adalah gelombang pada tali yang digetarkan, gelombang pada permukaan air, gelombang bunyi, serta gelombang pada selimki yang digetarkan naik turun atau didorong kemudian ditarik. Berdasarkan arah rambatan dan arah getarnya, gelombang dibedakan menjadi dua jenis, yaitu gelombang transversal dan gelombang longitudinal. Gelombang transversal merupakan jenis gelombang di mana arah rambatannya tegak lurus dengan arah getarnya. Contoh gelombang transversal adalah gelombang yang merambat pada tali dan gelombang pada permukaan air laut. Sedangkan gelombang longitudinal merupakan jenis gelombang di mana arah rambatannya sejajar dengan arah getarnya. Contoh gelombang longitudinal adalah gelombang yang merambat pada pegas ataupun selimki yang didorong kemudian ditarik, dan gelombang bunyi. Karakteristik perambatan gelombang mekanik. Ciri-ciri atau karakteristik perambatan gelombang mekanik diantaranya yaitu 1. Gelombang mekanik memerlukan alat atau perantara dalam perambatannya. 2. Dalam perambatannya, gelombang mekanik juga memiliki panjang gelombang atau lambda, periode atau T, frekuensi atau F, dan cepat rambat gelombang atau V. Pengertian panjang gelombang, periode, frekuensi, dan cepat rambat gelombang. Definisi satu gelombang atau N pada gelombang transversal adalah terdiri dari satu bukit dan satu lembah gelombang. Sedangkan panjang gelombang atau lambda adalah jarak satu gelombang atau jarak dari puncak ke puncak berikutnya yang berdekatan atau jarak dari dasar ke dasar gelombang berikutnya yang berdekatan. Definisi satu panjang gelombang pada gelombang longitudinal adalah terdiri dari satu rapatan dan satu renggangan. Sedangkan panjang gelombang atau lambda adalah jarak satu gelombang atau jarak dari pusat rapatan ke pusat rapatan berikutnya yang berdekatan atau jarak dari pusat renggangan ke pusat renggangan berikutnya yang berdekatan. Periode yang dilambangkan dengan T besar adalah waktu yang diperlukan untuk melewati satu gelombang. T besar dirumuskan dengan T kecil dibagi N, di mana T besar adalah periode gelombang dalam satuan sekon, T kecil adalah waktu perambatan gelombang dalam satuan sekon, sedangkan N adalah banyaknya gelombang. Frekuensi adalah banyaknya gelombang yang terbentuk dalam waktu satu sekon. F dirumuskan dengan N dibagi T kecil, di mana F adalah frekuensi gelombang dalam satuan Hertz. Cepat rambat gelombang atau V adalah kecepatan perambatan gelombang.
P dirumuskan dengan lambda kali F atau P sama dengan lambda dibagi periode, di mana P adalah cepat rambat gelombang dalam satuan meter per sekon. Untuk melatih kemampuan kita dalam menentukan besaran-besaran gelombang, perhatikan contoh soal berikut ini. Sebuah tali dengan panjang 0,5 meter terbentuk 3 bukit dan 2 lembah gelombang dalam waktu 5 sekon. Tentukanlah banyaknya gelombang yang terbentuk, panjang gelombang yang merambat pada tali, frekuensi gelombang, periode gelombang, serta cepat rambat gelombang. Kita bahas dari pertanyaan yang pertama. Satu gelombang terdiri dari satu bukit dan satu lembah. Nah, karena pada soal di atas terdiri dari 3 bukit dan 2 lembah, maka banyaknya gelombang adalah 2,5 gelombang. Panjang tali adalah 0,5 meter dan terbentuk 2,5 gelombang. Jadi, satu gelombang panjangnya dapat ditentukan dengan 0,5 meter dibagi 2,5 gelombang, hasilnya lambda sama dengan 0,2 meter. Frekuensi gelombang sama dengan banyaknya gelombang yang terbentuk dalam waktu 1 sekon atau persatuan waktu. Jadi F sama dengan N per T atau F sama dengan 2,5 gelombang dibagi 5 sekon, hasilnya adalah 0,5 Hz. Periode yang dilambangkan dengan T besar adalah waktu yang diperlukan untuk melewati satu gelombang. T besar dirumuskan dengan T kecil dibagi N sama dengan 5 sekon dibagi 2,5 gelombang, hasilnya periode adalah 2 sekon. Cepat rambat gelombang bisa dihitung dengan persamaan lambda kali frekuensi sama dengan 0,2 meter kali 0,5 Hz, hasilnya 0,1 meter per sekon. Atau bisa juga P sama dengan lambda dibagi periode, atau 0,2 meter dibagi 2 sekon sama dengan 0,1 sekon. Bagaimana? Apakah bisa dipahami? Untuk melatih kemampuan kalian di rumah, kalian bisa latihkan soal berikut ini. Sebuah selinti didorong kemudian ditarik membentuk 2 rapatan dan 2 renggangan dalam waktu 2 sekon seperti gambar berikut ini. Jika panjang selinti 1 meter, maka tentukanlah jumlah gelombang yang terbentuk, panjang gelombang, frekuensi gelombang, periode gelombang, serta cepat rambat gelombang. Sekian dulu video pembelajaran kita kali ini. Semoga dapat membantu dalam belajar di rumah. Sampai jumpa dalam video pembelajaran berikutnya. Om Santi.